Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada siang hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BBRI, dua ada BBNI, yang ketiga ada BMRI, dan yang keempat ada Tama. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Untuk BBRI, resistennya di kisaran harga 4.910 sampai 4.920 dengan support terdekat itu di area EMA 10. Saat ini sedang diuji oleh saham BRI di kisaran harga 4.715. Dan untuk support selanjutnya jika ditembus adalah di 4.440 sampai 4.450. Dan next supportnya ada di harga 3.950. Menurut saya dari segi tren ini BBRI sudah uptrend selama dia mampu bertahan di atas level 3.950 dan uptrendnya tidak akan patah seperti itu. Untuk bandar detektor dalam seminggu terakhir di tanggal 18 sampai 22 Januari terlihat bandar melakukan akumulasi besar secara rata-rata. Untuk stok RSI di sini masih terlihat belum mengindikasikan adanya penguatan, tapi cenderung terlihat mulai terjadinya pelemahan dari stok RSI. Begitu juga dengan indikator MACD-nya, lebih cenderung bergerak melemah. Untuk volume penjualannya tidak begitu besar, untuk asing mulai masuk, tapi jumlahnya tidak begitu besar juga. Untuk BBRI, bagi teman-teman yang sudah buy di bawah di harga 3.900-an, bisa perhatikan support di 4.450 dan support 4.440. Jika ditembus, sebaiknya taking profit dulu selama masih di atas level 4.440 sampai dengan 4.450. BBRI masih bisa di hold. Untuk yang kemarin sudah taking profit pada saat BBRI ini di harga 4.900-an, saya ucapkan selamat. Dan untuk buyback, teman-teman bisa amati di area supportnya di 4.440 sampai dengan 4.450. Jika nanti BBRI berhasil menembus supportnya di EMA 10 di kisaran harga 4.715. Tapi saya lihat untuk turun lebih dalam masih berpeluang untuk BBRI. Karena dilihat dari MACD sendiri dia mulai mengindikasikan pelemahan. Dan asing juga tidak seagresif masuknya seperti di tanggal 11 sampai dengan 13 Januari. Sekarang asing cenderung masuk tapi dengan jumlah yang mulai menurun. Jadi teman-teman sebaiknya wait and see dulu di area supportnya di 4.440 sampai 4.450 untuk area terdekat. Menurut saya itu adalah area yang cukup menarik untuk masuk di BBRI bagi yang ingin masuk lagi, yang sudah sempat taking profit. Yang sudah beli di bawah di harga 3.900 kan, di harga 3.900-an perhatikan supportnya di 4.40 sampai dengan 4.450. Untuk yang kedua adalah saham BBNI. Oke, berbeda dengan BBNI yang dimana bandarnya akumulasi, di sini untuk BBNI bandarnya distribusi besar dalam seminggu ini. Asing juga terlihat keluar pada hari Jumat kemarin. Untuk BBNI, resistennya di harga 6.710 sampai 6.720 dengan support di harga 5.950 sampai 5.960. Untuk stok RSI sendiri di sini terlihat mulai mengarah ke atas. Untuk MACD di sini masih cenderung mengkonfirmasi pelemahan, yang dimana ini pelemahannya sudah dikonfirmasi di 21 Desember kemarin. Jadi belum ada tanda-tanda penguatan, saya lebih menyarankan untuk wait and see dulu di BBNI. Untuk volume penjualan juga tidak begitu besar, asing keluar. Oke, untuk BBNI sebaiknya bersiap taking profit jika nanti MA 50 dijebol oleh saham BBNI di kisaran harga 6.220. Jika ditembus sebaiknya taking profit dulu. Teman-teman bisa tunggu di area supportnya di 5.950 sampai 5.960 untuk masuk jika berhasil rebound. Jika tidak, teman-teman bisa tunggu di area MA 100 di harga
kisaran 5.520. Jadi untuk BBNI saya lebih sarankan untuk wait and see bagi yang ingin masuk, dan sell bagi teman-teman yang sudah beli di bawah jika nanti MA10 di harga 6.220 ini ditembus oleh saham BBNI. Selama masih di atas MA50 masih bisa hold untuk BBNI dengan target saya harapkan dia bisa kembali lagi ke resistennya di 6.710 sampai 6.720. Seperti itu. Jadi untuk BBNI wait and see dulu karena MACD-nya sudah mengindikasikan pelemahan. Tambah lagi bandar detektor dalam seminggu ini, bandar distribusi saham ini asing dalam seminggu ini dari tanggal 18 masih cenderung keluar dari saham BBNI. Jadi wait and see dulu bagi yang ingin masuk di BBNI. Selanjutnya yang ketiga adalah saham BMRI. Oke, untuk Bank Mandiri sendiri untuk resistennya di 7.350 sampai 7.360. Dengan support terdekat itu ada di area ini. Di area 6.870. Next supportnya itu di harga 6.330 sampai 6.340. Untuk BMRI ini terlihat dia mengalami koreksi setelah berhasil menguji resistennya di 7.350, dan untuk stok RSI-nya dia sudah berada di area jenuh belinya atau overbought-nya dan sangat rawan untuk koreksi. Terlihat dia sudah koreksi selama 2 hari. Dan untuk MACD sendiri di sini masih mengindikasikan penguatan. Ini terkonfirmasi di candle ini di kisaran tanggal 12 Januari. Itu sudah MACD-nya sudah mulai mengkonfirmasi penguatan. Dan untuk volumenya di sini volume penjualan tidak begitu besar. Untuk asing terlihat asing terus masuk di saham BMRI. Saya untuk BMRI ini kemungkinan jika dia berhasil breakout dari area resistennya di 7.350 sampai 7.360, kemungkinan dia bisa ke harga 8.000. Jadi teman-teman yang sudah beli BMRI di harga bawah masih bisa hold untuk saham BMRI. Perhatikan support di 6.870, jika ditembus teman-teman bisa pertimbangkan taking profit dan buyback lagi di harga 6.330 sampai 6.340. Jadi selama masih di atas 6.870 menurut saya BMRI masih berpeluang melanjutkan kenaikan, bahkan bisa sampai dengan breakout resistennya di 7.350 sampai 7.360. Kenapa demikian? Karena di sini terlihat dari asing di sini masih mengakumulasi saham Bank Mandiri dan bandar juga masih mengakumulasi. MACD di sini juga masih mengindikasikan penguatan, namun memang stok RSI-nya sudah overbought. Jadi kemungkinan akan ada koreksi sehat, setelah itu baru akan BMRI akan melanjutkan kenaikan. Jadi hold dulu untuk saham BMRI. Untuk teman-teman yang ingin masuk pada saham Bank Mandiri, bisa perhatikan area MA10 di harga 7.000. Jika setelah menyentuh area MA10 di 7.000 ini Bank Mandiri berhasil rebound, teman-teman bisa mulai masuk. Jadi jangan tunggu sampai di support 6.870. Takutnya nanti ketinggalan momennya jika setelah di MA10 ini dia berhasil rebound. Tapi jika dia menembus, teman-teman tunggu di support 6.870 untuk amati. Jika berhasil rebound, teman-teman boleh masuk di Bank Mandiri. Seperti itu. Jadi Bank Mandiri hold dulu bagi yang sudah, dan yang ingin masuk amati yang pertama di MA10 di harga 7.000 dan jika ditembus di 6.870 di support selanjutnya. Itu untuk Bank Mandiri. Untuk yang terakhir adalah saham Tama. Oke, untuk Tama sendiri di sini dia cenderung bergerak downtrend, yang dimana dia sudah menembus support kuatnya ini di 139 ini sudah ditembus. Kemungkinan Tama ini masih akan melanjutkan penurunan lebih dalam.
Terlihat juga dari candlenya ini setelah menguji area MA20 ini terjadi aksi profit taking yang cukup besar dengan volume penjualan yang besar. Jadi untuk Tama, saya lihat berpeluang turun lebih dalam lagi, bisa menguji support di 80. Untuk bandar detektor dalam seminggu ini bandar distribusi sedikit. Untuk MACD memang dia sudah berada di atas 0, cuma di sini masih cenderung pergerakannya masih belum kuat untuk naik. Karena dilihat dari volume penjualannya cukup besar pada tanggal 22 Jumat kemarin. Asing cuma masuk tidak begitu besar, cenderung asing tidak melirik saham seperti ini lancar Tama Sejati. Jadi saya lebih menyarankan bagi teman-teman untuk menghindari saham-saham seperti Tama. Takutnya teman-teman nanti jika buy di area sekarang, nanti saham ini akan dibuat turun lebih dalam lagi dan bisa saja terparkir di level gocap. Jadi hindari saham seperti Tama ini. Itu menurut saya. Karena dari segi tren juga dia sudah downtrend, yang dimana sudah downtrend, habis setelah itu dia buat area support yang kuat di 139 lalu ditembus, kemungkinan bisa turun lebih dalam. Saya harapkan sih bagi teman-teman tidak ada yang tersangkut di saham Tama. Jika ada yang tersangkut, sebaiknya bisa pertimbangkan untuk melakukan cut loss jika support 80 ini ditembus oleh saham Tama, karena berpeluang dia ke harga 50-an untuk saham ini, karena melihat saham ini juga tidak begitu dilirik oleh asing seperti itu. Jadi hindari saham-saham seperti Tama ini. Lebih baik teman-teman perhatikan saham-saham yang berkinerja bagus dengan fundamental yang kuat seperti BBRI, BBNI, dan BMRI seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.